لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SD dan SMP Islam Al-Falah, tahun ini kita tidak bisa melaksanakan manasik haji di sekolah. Kita belajar manasik haji lewat video berikut ini. Haji adalah salah satu rukun Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Perjalanan jamaah haji Al-Falah dimulai dari pelepasan para jamaah haji di Indonesia, untuk kemudian menuju Madinah. Tegakkan niat dan jangan lupa untuk terus mengingat Allah dengan membaca lafaz talbiyah. Talbiyah adalah sebuah ucapan yang dilafazkan setelah kita berniat ihram untuk haji ataupun umroh. Adalah Abdullah ibnu Umar yang menuturkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah dengan lafaz Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Sesampainya kita di Madinah, kita akan melihat salah satu dari masjid yang memiliki keutamaan saat kita melakukan sholat di dalamnya. Ada yang bisa menebak? Ya, betul. Ini adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat mereka sampai di Madinah. Pembangunan masjid ini sendiri terjadi pada tahun pertama hijrah dan memakan waktu 12 hari. Di tahun 1992, luas Masjid Nabawi berkembang hingga 1,7 meter persegi, dan saat ini diperkirakan dapat menampung lebih dari 1 juta jamaah sholat. Masjid Nabawi juga menjadi sebuah masjid yang istimewa karena selain dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, saat ini Masjid Nabawi yang diperluas sudah mencakup rumah Nabi Muhammad SAW. Sebuah rumah yang saat ini menjadi makam dari Rasul SAW dan juga 2 orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Jamaah Al-Falah tiba di Padang Arafah dan rangkaian ibadah haji pun dimulai dengan wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah rukun haji yang penting, sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW, haji adalah wukuf di Arafah. Yang dimaksud dengan wukuf adalah hadir di daerah mana saja di Arafah sejak waktu zawal di tanggal 9 Zulhijjah hingga waktu fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah haji disunahkan untuk bermalam di Mina sejak hari ke-8 Zulhijjah, menuju Arafah tanggal 9 Zulhijjah dengan memperbanyak talbiyah dan takbir selama perjalanan. Seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Pada waktu wukuf tiba, jamaah haji dipersilahkan untuk melaksanakan sholat jamak qashar, zuhur dan juga asar. Setelahnya jamaah haji dipersilahkan untuk bertalbiyah, berzikir, dan berdoa untuk segala kebaikan akhirat dan dunia. Setelah melaksanakan wukuf dan juga mabit di Musdalifah,
jamaah haji akan berjalan melewati terowongan Mina untuk kemudian melempar jumroh. Melempar jumroh sendiri adalah satu buah ibadah yang dilakukan dalam menapak tilasi perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada saat akan melakukan perintah Allah mendapatkan godaan dari syaitan yang terkutuk. Setelah melempar jumroh, jamaah haji Al-Falah kemudian menuju kota Mekah, kota suci, di mana Masjidil Haram berada. Namun, ada beberapa fakta menarik tentang kota Mekah. Kota Mekah memiliki julukan kota yang tidak pernah tidur, karena aktivitas di kota Mekah memang 24 jam. Masjidil Haram sendiri adalah sebuah masjid yang paling utama di antara masjid-masjid lainnya dan selalu dipenuhi oleh para jamaah yang ingin beribadah. Salat di Masjidil Haram memiliki keutamaan 100.000 kali dibandingkan salat di masjid lain. Di dalam Masjidil Haram sendiri terdapat satu buah bangunan batu yang menjadi kiblat umat muslim dalam melaksanakan salat, yaitu Ka'bah. Kesepakatan ulama menyatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam membuat kita memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap Ka'bah dan juga kota Mekah. Ka'bah sendiri bukan satu buah bangunan yang abadi karena pernah mengalami renovasi dan tercatat hingga saat ini sudah mengalami 4 kali renovasi. Serta bentuk Ka'bah saat ini berbeda dibandingkan dengan bentuk Ka'bah saat awal dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hijr Ismail adalah pagar berbentuk setengah lingkaran setinggi bahu orang dewasa dan berada di sebelah Ka'bah. Hijr Ismail ini sendiri tadinya adalah bangunan Ka'bah. Namun di saat Rasul berumur 35 tahun, bangunan Ka'bah rusak dan tersisa puing-puing saja. Karena bersikeras untuk membangun kembali Ka'bah hanya dengan harta yang halal, suku Quraisy yang menjadi penjaga Ka'bah saat itu hanya memiliki dana untuk membangun Ka'bah seperti sekarang ini dan mengganti sisa luas bangunan Ka'bah yang lain dengan pagar yang kita kenal sebagai Hijr Ismail saat ini. Adapun keutamaan jika kita dapat melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail adalah seperti kita telah melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Pada sudut bagian Ka'bah terdapat satu buah batu yang dikenal dengan nama Hajar Aswad. Rasul bersabda bahwa Hajar Aswad ini adalah satu buah batu yang diturunkan dari surga dan memiliki warna putih, bahkan lebih putih dari susu. Namun warna hitam yang sekarang dimiliki oleh Hajar Aswad adalah akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Hajar Aswad sendiri nantinya memiliki keistimewaan di hari akhir karena akan menjadi saksi untuk siapa saja yang pernah menyentuhnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di kota Mekah, jamaah haji Al-Falah akan melaksanakan salah satu rukun haji, yaitu tawaf. Tawaf sendiri adalah satu buah ibadah yang memiliki derajat sama seperti sholat, sehingga untuk melakukannya diperlukan suci dari hadas. Tawaf dilakukan dengan cara kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Rukun sah tawaf sendiri adalah berniat, dilakukan hanya di Ka'bah di Mekah, dengan posisi kita berada di sebelah kanan Ka'bah, suci dari hadas dan najis, serta kita menutup aurat. Tawaf sendiri tidak ada bacaan khusus yang harus kita baca. Kita dapat berzikir atau berdoa sesuai yang kita ketahui. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap kali kita melewati rukun yamani hingga Hajar Aswad. Selesai kita bertawaf, rangkaian ibadah haji diikuti dengan sa'i, yaitu satu buah proses perjalanan antara Bukit Shofah dan Marwah sebanyak 7 kali. Perjalanan dari Shofah ke Marwah itu dihitung 1 kali, dan perjalanan dari Marwah ke Shofah juga dihitung 1 kali.
Khusus untuk jamaah pria, disunahkan berlari kecil, sementara jamaah wanitanya berjalan cepat di saat kita melewati Bathnul Wadi yang saat ini ditandai oleh lampu berwarna hijau. Ibadah sa'i sendiri adalah satu buah ibadah yang berkaitan lagi-lagi dengan napak tilas, dan kali ini berhubungan dengan napak tilas dari Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat pada perintah Allah Ta'ala untuk ditinggalkan di tengah gurun bersama Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih bayi. Setelah beberapa saat berada di gurun, persediaan makanan mereka habis, dan Siti Hajar berlari kecil antara Safa dan Marwah untuk mencari air. Setelah berlari sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah, akhirnya Allah memberikan bantuannya dengan memunculkan mata air di antara kaki Nabi Ismail alaihissalam. Mata air ini hingga saat ini masih ada dan dikenal dengan mata air Zam-Zam. Hal terakhir dari rangkaian ibadah haji adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut sebagai tanda telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan menghalalkan kembali hal-hal yang sebelumnya terharamkan karena niat ihram kita. Alhamdulillah, telah selesai kita melakukan rangkaian manasik haji. Dan jangan lupa untuk kita terus berdoa supaya kita dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.